Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiqul Hamzah Alikri, bisa dipanggil Rafiqul. Saya dari Teknik Sipil Undip Angkatan 2023. Di sini saya diamani menjadi tentor pada mata kuliah bahasa Inggris, di mana saya diamani juga mengerjakan soal dan jawaban pada soal ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah bahasa Inggris tahun ajaran 2022 dan 2023. Kemudian langsung saja kita bahas SJ kali ini. Di sini dikarenakan soal dan jawaban pada tahun lalu itu dikumpulkan dan kita juga tidak menemukan dan atau tidak berhasil mendapatkan soal tersebut baik dari dosen maupun dari teman-teman yang lain, kita karena ada alasan satu dan lain hal, kita membahas soal bahasa Inggrisnya menggunakan modul yang saya punya, mahasiswa angkatan 2023, di mana mungkin terdapat perbedaan dosen juga, dan saya juga tidak mengetahui apakah nanti bakal materinya sama atau tidak. Mungkin sebisa mungkin saya membantu dalam mengerjakan pada teman-teman angkatan 24 juga ya. Di sini pada materi setelah UTS atau materinya UAS, kita akan membahas mengenai writing sentence pada minggu ke-9 yang tertera di modul. Langsung saja, sentence pertama di sini kita akan membahas mengenai sentence, definisi sentence. A sentence is a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation, or comment, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clause. Jadi sentence adalah sebuah kata huruf di mana itu mempunyai subjek dan predikat, serta akan memunculkan statement baru, pertanyaan, exclamation, atau arahan. Ada 4 macam sentence dalam bahasa Inggris, yaitu ada simple or declarative sentence, ada command or imperative sentence, ada question or interrogative sentence, dan juga ada exclamatory sentence. Dimana di sini kita akan membahas satu persatu, yaitu ada declarative sentence. Declarative sentence, the sentence are used to state information. Jadi declarative sentence kita akan sentence yang memberitahu tentang sesuatu. They are the most commonly used sentence type. Most academic writing employs simple or declarative sentence. Declarative sentence end with a period, for example. Jadi declarative sentence ini sentence yang paling biasa dipakai dari para akademisi, di mana declarative sentence ada diakhiri dengan tanda titik. Jadi ada beberapa contoh di sini bisa dibaca. Salah satunya 2 plus 2 doesn't make 5. Ada titiknya. Snow is white. Dan juga ada I like coffee dan lain sebagainya. Kemudian ada imperative sentence. Sentence yang kedua, the sentence give comments or make requests. Imperative sentence end with a period or exclamation mark. Jadi sentence imperative sentence ini memberikan arahan atau membuat suatu permintaan ya, meminta tolong atau lain semacamnya. Imperative sentence end with a period or exclamation mark. Jadi imperative sentence ini diakhiri dengan tanda titik atau tanda seru. Sebagai contoh ada don't move. Ini adalah imperative yang diakhiri dengan tanda seru yang memberikan comments tadi yang dijelaskan. Juga ada imperative sentence yang diakhiri dengan tanda titik atau period, yaitu meminta suatu permintaan, make request, yaitu open the window, kindly help yourself to food. Kemudian ada sentence yang ketiga, yaitu interrogative sentence. The sentence asks question, accordingly they end with a question mark. Jadi sentence ini sebuah pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya. Sebagai contoh ada itu, is it cold outside? Was the film good? Does it taste good? Oke, ada jenis sentence yang terakhir, ada exclamatory sentence. Ada exclamatory sentence. The sentence express emotion and as such and with an exclamation mark. Jadi itu sentence ini menunjukkan sebuah emosi yang diakhiri dengan tanda seru. Sebagai contoh yaitu what a liar he is, how silly I am.
as such ya, jadi nggak selalu diakhiri dengan tanda seru, jadi dengan period. Exclamatory sentence are not common in academic writing. Jadi exclamatory ini nggak jarang digunakan dalam tulisan akademik. Kemudian ada English sentence structure. Jadi kita membahas tadi ada macam-macam sentence, kita kemudian membahas dari segi strukturnya. Biasanya the following statement are true about sentence English. Di sini ada statement mengenai sentence dalam bahasa Inggris. A new sentence begins with, ini ada kayak ciri-ciri gitu ya. A new sentence begins with a capital letter. Jadi setiap sentence itu, setiap kalimat itu diawali dengan huruf kapital. Kemudian a sentence ends with punctuation, diakhiri dengan, jadi sebuah sentence itu sebuah kalimat diakhiri dengan tanda baca baik period, tanda titik, question mark, tanda tanya, atau exclamation point, tanda seru. Di sini ada tanda titik. Kemudian a sentence contains a subject that is only given once. Jadi itu cuma ada satu subjek. Jadi kalau he ini nggak usah pakai Smith. Jadi sebenarnya aku coret. Kemudian ada a sentence contains a verb or a verb phrase. Jadi ada kata kerjanya. Seperti di sini ada obtain. He obtained his degree. Dia mendapatkan gelar itu. Kemudian sentence follow subject, verb, object. Jadi sentence terdiri dari subject, verb, serta object. Di sini ada he obtained his degree yang tadi sebagai contoh yang sama. He sebagai subjek, obtained sebagai verb, dan his degree sebagai objek. Kemudian ada a sentence must have a complete idea that stands alone. This is also called an independent clause. Jadi sebuah kalimat itu harus mempunyai maksud yang jelas jika dia berdiri sendiri. Maksudnya jika dia tuh harus memiliki maksud yang jelas. Di sini dinamakan juga independent clause. He obtained his degree. Jadi nanti kita juga bahas mengenai dependent clause. Kemudian ada macam-macam, dibagi juga sentence dari ada simple, compound, complex, and compound complex sentence. Kita akan membahasnya satu persatu, yaitu dari simple sentence. A simple sentence contains a subject and a verb, and it may also have an object and modifiers. Jadi di simple tense ini mengandung subjek dan predikat, dan juga biasanya juga terdapat objek dan modifier atau keterangan. However, it contains only one independent clause. Jadi ada satu independent clause. Contoh yaitu she read, dia membaca. Ini terdiri dari satu independent clause. Kemudian selanjutnya yang kedua itu compound sentence. A compound sentence contains at least two independent clause. There's two independent clause. Independent itu dia itu cuma mempunyai satu susunan ya. Kemudian these two independent clause biasanya dikombine dengan koma atau coordinating conjunction or with a semicolon. Di sini ada contohnya, yaitu she complete her literature review and she recreate her reference list. Jadi di sini ada satu independent clause, kemudian ada satu independent clause lagi yang dihubungkan dengan and, coordinating conjunction. Juga ada yang dihubungkan dengan koma, seperti he organized his source by them, then he update his reference list. Lanjut. Ada complex sentence. A complex sentence contains at least one independent clause and at least one dependent clause. Dependent clause can refer to the subject, which, the sequence or time, since, while, or the casual element. Jadi di complex sentence ini ada satu independent clause dan satu dependent clause. Yang mana dependent clause itu biasanya terdiri dari subjek seperti which, sequence or time, since, while, and casual elements seperti kata-kata because dan if. Jika di sini kita langsung ada pakai contohnya, yaitu although she complete her literature review, she still need to work on her method section. Jadi di sini juga ada keterangannya, yaitu independent clause-nya diberi bold, kemudian dependent clause-nya pakai font italics. Jadi ini ada independent clause yang diawali dengan although.
yang yaitu termasuk jenis sequence or time. Kemudian ada independent clause-nya, dimana she still need to work on her method section. Dia ada subject, object, predikat. Kemudian ada yang terakhir itu compound complex sentence. Sentence types can also be combined. A compound complex sentence contain at least 2 independent clause and at least 1 dependent clause. Di compound complex ini terdiri dari 2 independent clause dan 1 dependent clause. Langsung aja ke contohnya. She completed her literature review, but she still needs to work on her method section, even though she finished her methods course last semester. Jadi di sini ada 1 independent clause, she completed her literature review, kemudian dihubungkan dengan conjunction yaitu but, kemudian dilanjutkan dengan independent clause yang kedua, dan diakhiri dengan dependent clause. Kemudian di sini ada exercise, dimana waktu itu aku ngerjain ini juga, yang aku insya Allah semoga ini benar ya. Jika udah aku cek lagi. Jadi di sini kita diberikan sebuah sentence dimana kita harus mengidentifikasi dimana dia apakah termasuk simple, compound, complex atau compound complex. Kemudian di sini ada this is a simple sentence, dimana di sini termasuk simple sentence karena terdiri dari 1 independent clause saja. Kemudian ada nomor 2 yaitu I like playing basketball and my brother likes playing tennis. Di sini ada 1 independent clause dan 1 independent clause lagi, di mana terdapat 2 independent clause, di mana termasuk dalam bentuk compound sentence. Kemudian di soal nomor 3 I'll help you if you help me. Di sini ada complex sentence, di mana di sini terdiri dari 1 independent clause dan 1 dependent clause. Dimana I'll help you in independent clause dan if you help me nanti awali dengan if, itu adalah merupakan dependent clause. Kemudian aku ambil contoh yang compound complex di soal nomor 6. While I was doing my homework, my father cooked the dinner and my mother was asleep in front of the television. Kenapa kok termasuk compound complex sentence? Karena di sini terdiri dari 1 dependent clause, di mana dia bisa berdiri sendiri, 1 independent clause, dan 1 independent clause lagi. Dimana total yaitu ada 1 dependent clause dan 1 dependent clause, yaitu while I was doing my homework, dan ada 2 independent clause, my father cooked the dinner disambung dengan conjunctionnya and ini dengan my mother was asleep in front of the television. Oke. Mungkin sekian. Ada exercise yang kedua yaitu ada types of sentence. Waktu itu disuruh memberikan contoh disuruh buat sentence dimana dari declarative sentence, imperative sentence, interrogative, dan exclamatory. Declarative yang memberikan informasi yaitu mungkin the sunset is in the west. Kemudian ada imperative sentence-nya yaitu please close the door quietly, kayak meminta asking make question. Kok make question tadi? Sorry ya. Make request. Kita make request itu. Oke, lanjut ke kemudian nanti ini make request ya teman-teman ya. Kemudian ada interrogative sentence yaitu pertanyaan. What time does the concert start? Have you finished your homework? Ini dengan tanda tanya. Kemudian ada nomor 4 yaitu exclamatory sentence, dimana ini menunjukkan sebuah emosi. What an amazing performance that was! I can't believe you won the game. Diakhiri dengan tanda seru. Oke, lanjut ya berikutnya yaitu writing paragraphs. Di
Di sini kita membahas mengenai bagaimana sih cara menulis paragraf, how to write strong paragraphs. Paragraph structure. Paragraphs are medium-sized unit of writing, longer than sentence, but shorter than section, chapter, or entire work, because they connect the small ideas of individual sentence to a bigger idea. Paragraph structure is essential to any writing for organization, flow, and comprehension. Jadi intinya paragraf adalah sebuah kelas tengahnya dari penulisan, di mana dia lebih panjang dari sebuah kalimat atau sentence dan lebih pendek daripada section, chapter, or entire works. Lebih pendek dari tulisan. Kemudian, what is a paragraph? A paragraph is a unit of writing that consists sentence, all of which relate to the same topic. Paragraphs are essential for organizing a long piece of writing such as novel, papers, or even emails. Each paragraph should focus on a single topic. Jadi paragraf itu adalah sebuah tulisan di mana membentuk beberapa kata-kata, kalimat, di mana paragraf ini essential for organizing a long piece of writing such as novel. Jadi di mana sebuah dasar dari penulisan sebuah novel, papers, or even emails. Surat elektronik. Each paragraph should focus on a single topic. Kemudian ada part of paragraph terdiri dari topic, sentence, the development and super sentence, and the conclusion. Ada kesimpulan. Juga ada how many sentences are in a paragraph. Ada berapa kalimat dalam satu paragraf. Most paragraph contains between 3 and 5 sentences, di antara 3 sampai 5 sentences. Kemudian ada tipe-tipe paragraf yaitu expository, persuasive, narrative, descriptive. Expository itu common in fiction and all types of essay. Ini terdiri dari seperti contoh essay itu maksudnya dari expository. Kemudian ada paragraf persuasif. Seperti expository paragraph, persuasive paragraph focus on discussing a single point. Jadi persuasif dalam satu poin. Dia intinya kayak kalau satu tuh mengajak ya. Kalau naratif ini sebuah telling story, kayak menceritakan suatu kisah. Kemudian ada deskriptif seperti misalnya storytelling. Soalnya ini mendeskripsikan suatu mungkin benda atau lain sebagainya. Sini ada contoh example paragraph from literature, bisa dibaca sendiri. How to write paragraph. Paragraph structure isn't just for the benefit of reader, it also help author organize their thoughts and communicate clearly. Paragraph structure tidak hanya bermanfaat bagi para pembacanya, ini juga bermanfaat dalam penulis untuk mengorganisir dalam paragraf tersebut, di mana agar komunikasi antara penulis dan pembaca menjadi lancar. Ada dari how to start a paragraph. Unless you're doing narrative writing, your paragraph introduction should always be the topic sentence. Kemudian ada how to add transition within a paragraph. It's not enough to just throw all your super sentence in the paragraph and hope for the best. For the convenience of your reader, it's best to connect the sentence in a way to let list. Jadi kita di sini akan mempelajari gimana cara menyambung-nyambungkan paragraf. While some paragraph sentence will run together on their own, sometimes you need transition sentence, bla 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 bla. Di sini kita membutuhkan suatu sentence di mana kita membutuhkan seperti transition words seperti however, therefore, or similarly. Juga biasanya di setiap paragraf ada kata-kata first, second, third, itu di mana kita bisa menyambungkan paragraf. How or when to end a paragraph. Di sini kita akan belajar gimana dan kapan sih kita akan mengakhiri sebuah paragraf itu. When you said everything you need to say about the topic, it's time to end the paragraph. Jadi, if the paragraph looks like it's too long after you've said everything, setelah kita menyampaikan semua hal yang ingin kita sampaikan di paragraf tersebut, kita bisa mengakhirinya. Nih, kalau gimana caranya kita bisa membuat ini. However, it's not always necessary to restate the topic, which can sometimes come across as padding. Nah, di sini ada frequent expression-nya, semua dari tadi. Jadi, kemudian di sini ada sebuah exercise lagi, itu kita harus mengidentifikasi parts dari sebuah paragraf.
kita mendeskripsikannya dari introduction, body atau supporting sentence, and conclusionnya. Di sini ada sebuah paragraf ini, mungkin saya sunset is the time of day when our sky meets bla 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 bla. Baca sendiri ya. Ya, di sini aku mengidentifikasinya dari introduction, body, and conclusionnya. Di sini ada introduction, sunset is the time of the day when our sky meets the outer space solar winds. Tepatnya pada kalimat pertama, kemudian dari body itu lanjutannya kalimat kedua sampai ke kalimat sebelum terakhir. Nah, kemudian ada conclusionnya, itu there is coolness, calmness when the sun is setting, dari kalimat terakhir. Sama halnya seperti dengan soal nomor 1, pasti introduction itu di awal. Di sini ada here is the perfect system, ini ada kalimat pertama, kemudian body itu ya tengah-tengahnya, kemudian conclusionnya itu sebuah conclusion atau kesimpulannya itu mesti di akhir. 3 sama, 4 sama, 5 sama. Oke, lanjut ke berikutnya, itu quoting, paraphrasing, and summarizing. Di sini ada cara-cara dari quoting, paraphrasing, dan summarizing. Quoting pertama ya, kita tujuan dari 3 ini itu tuh avoid plagiarism. Jadi setidaknya kita akan menghindari plagiarism di sini. Gimana sih cara-caranya? Yang pertama itu apa sih quoting itu? Involves copying short sentence or passage from the original text word for word. Jadi itu kita kayak mengcopy sebuah sentence dari sebuah paragraf di mana kita akan memberikan sebuah citasi di akhir paragraf tersebut, seperti ini. Ada sampelnya itu, the systematic development of literacy and schooling means a new division in society between the educated and the uneducated. Oke, lanjut sama. Kemudian ini tuh paraphrasing ya. Paraphrasing itu istilah gambarnya parafrase, tahu kan ya? Itu kayak memparafrase, itu membuat kalimat sendiri lagi dari bukan membuat kalimat sendiri lagi, kayak membuat mengerti dari kata-kata konsepnya dari verb-verbnya. Yang contoh di sini ada ini yang original, kemudian diparafrasekan. Kemudian ada summarizing, ini summarizing itu level terakhir dari avoid plagiarism itu. Jadi ini benar-benar yang paling susah. Katanya dulu waktu memrat, nah kalau kalian itu di waktu S3 atau itu pakainya summarizing. Jadi kayak kita harus benar-benar mengganti, merombak secara total dari sebuah jurnal, paragraf dari sebuah jurnal kita masukin ke tulisan kita. Ini sini ada contoh exercise. Ada exercise di mana kita harus mengquote something from the following text, paraphrase, dan summarizing. Yang summarizing tutor yang ini aku pakai bantuan AI karena emang agak mikir ya. Dan sorry banget, ini aku udah banget begini. Dimana di sini ada sebuah paragraf bla 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 bla, dibaca aja. Nanti kita akan membuat quote, paraphrase, summary. Kenapa aku pakai AI? Karena dulu nggak sempat nyampe bab ini, ngerjainnya di modulnya itu. Ini di sini ada quote dari ini, quoting. Kemudian ada paraphrase dan summary-nya. Kemudian ada bab terakhir, kalau nggak salah terakhir ya, abstrak, mengenai abstrak. Jadi kalian mesti tahu kan kalau kata yang tujuan itu mesti di awalnya itu ada sebuah abstrak. Apa sih abstrak itu? Abstrak itu ya, an abstract is short summary of longer works such as thesis, dissertation, or research paper. The abstract consistently reports the aims and outcomes. Itu di laporan ini kayak membahas mengenai tujuan atau outputnya, di mana sebuah riset itu dilakukan dari sebuah jurnal, dari sebuah tesis, disertasi, atau KTI, karya tulis ilmiah. Kemudian top the structure may vary slightly on your discipline.
kita akan menggunakan metode IMRAT structure. Jadi di sebuah abstrak ada metode IMRAT, I-nya introduction, M-nya method, R-nya result, dan D-nya discussion. Kita contoh abstrak di sini. Nah, biasanya abstrak itu jadi keyword juga, dan itu dari soalnya kita suruh nyari keyword kata-kata kunci dari sebuah abstrak itu. When to write an abstract. Kapan sih kita menuliskan sebuah abstrak? You will almost always have to include abstract when, jika kita selesai menuliskan. Jadi itu abstrak tulisnya mau di akhir. Submitting a research paper on academic journal. Kita harus membuat abstrak jika kita akan mengsubmit jurnal kita ke sebuah research paper kita ke sebuah academic journal. Pada saat kita menulis buku atau research proposal, apply for research grants, dan lain sebagainya. Lanjut ke ini ada ngecek format juga ya, saya cek latihan soalnya ya. Example of abstract. Jadi di sini langsung aja, dimana kita diberikan sebuah contoh abstrak, dimana kita harus mengidentifikasi bagian-bagiannya dari IMRAT tadi ya. Introduction, method, result, conclusion. Kemudian ada introduction ini dari the study, investigate, ada purpose, ada method, ada resultnya, nanti bisa disampaikan ini ada abstrak yang kedua sama sama nanti menjadi keyword ya, kata kunci ya. Di sini aku menemukan kata kunci Facebook, body image, and appearance comparison pada paragraf ini. Appearance concern, Facebook, the body image. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini for your information aja. Yang keluar waktu tahun aku, tapi emang benar-benar aku nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Aku takutnya benar-benar beda banget dari tahun ini. Modulnya, bab yang dipelajari. Pokoknya yang abstrak ini nggak keluar. Terus apa nih? Quoting, paraphrasing nggak mungkin keluar karena sesuai itu. Punya keluar tuh sentence deh. Jadi sentence-nya itu pasti keluar. Jadi benar-benar harus melajarin paragraf keluar nggak ya? Benar-benar bisa ingat nih, karena emang benar-benar kita nggak punya dokumen aslinya itu kita nggak punya banget. Aku juga sempat minta dosennya juga nggak dikasih, karena Memrat itu udah nggak ada. Memratna dulu aku namanya Memratna, itu nggak ada sipil, jadi udah nggak punya hak untuk membantu warga sipil kita. Oke. Jadi ya inilah ala kadarnya, aku pakai modul aja yang dimana ini jelas sama aku ya ini ada paragraf nggak keluar deh, fix nggak keluar. Bentar. Kayaknya keluar deh. Kita disuruh mengidentifikasi strukturnya. Ada introduction, body, conclusion. Pokoknya ini setelah introduction itu pasti banyak, yakin 99% itu di awal kalimat, awal paragraf, di kalimat pertama, kemudian conclusion itu di akhir paragraf atau di kalimat terakhir, dan body itu sisaannya. Oke, pokoknya intinya itu. Remind that. Oke, kemudian ada ini juga sentence ya. Apa cari judulnya lupa. Writing sentence. Nah, ini sama kok sama latihannya. Jadi disuruh itu mengidentifikasi ini, apakah terus simple, compound, complex, compound, kompleks. Kemudian ada juga kita suruh bikin sama kok. Ada oke. Ada 9, 10, 11, 12. Pokoknya sini ada 4. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sorry kalau belum bisa bantu banyak.
Nanti pokoknya kalian mungkin bisa melajari ini dengan baca bahasa Inggris karena sebanyak itu awalnya. Jadi belajar pakai ini aja, kemudian nanti belajarnya pakai exercise-nya aja. Benar-benar yang keluar exercise-nya ya, pokoknya ini gitulah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada apa-apa nanti bisa langsung tanya aja, aku mau ngasih nomorku lah. Mana ya, sinilah. Oh, ntar aku bakal taruh SNJ aja lah. Ntar aku bakal PDF ini kalau aku taruh di file yang SNJ. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Good night, selamat malam ya, anjing so Inggris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.